punya istri tersorak berarti bapak-bapak malah menaikin. Ya Allah, ternyata maunya dinaikin. Ya Allah. Begitu juga ibu bapak kalau punya. Yang guling-guling ini bukan jamaahnya, bukan pendengarnya, namun ustadz atau kiainya. Ini kan adab, etika dalam bermajelis yang kurang baik. Apalagi dia sebagai seorang ustadz, sebagai seorang penceramah, sebagai seorang yang memberikan nasihat. Kita lihat beberapa contoh orang-orang soleh ya, yang sudah mendahului kita. Misal dari 4 imam madhab, saya memberikan contoh kurang lebih 2. Yang pertama Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal ini salah satu muridnya pernah menceritakan, kurang lebih 5.000 orang itu datang di majelis ilmunya Imam Ahmad ibn Hanbal, dan setengahnya itu tidak mencatat apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka dengar iya, tapi tidak mencatat. Ketika ditanya mereka mengatakan, kami mengambil adab dari Imam Ahmad ibn Hanbal, lihat bagaimana tutur katanya, lihat bagaimana ketenangannya ketika menyampaikan ilmu, sabda Rasul, nasihat-nasihat, itu jauh lebih baik bagi kami daripada kami harus mencatat, dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi kami untuk melihat dan mengambil adab dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang kedua, kisah Imam Malik. Imam Malik, salah seorang muridnya menceritakan bahwa ketika kami menghadiri majelis ilmunya Imam Malik, jarak antara kami dengan Imam Malik itu terbilang jauh. Namun wangi dari jubahnya ini, wangi minyak kasturi dari jubah ini sudah tercium oleh kami. Padahal jarak antara kami dengan Imam Malik itu begitu jauh, jaraknya jauh. Dan setiap kali Imam Malik membacakan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menangis hingga membasahi jenggot-jenggotnya. Ini menunjukkan bagaimana sikap ketenangan, adab, akhlak orang-orang soleh sebelum kita, terlebih bagi mereka sebagai penceramah, pemberi nasihat, pemberi mauidhah kepada para pendengar, kepada para jamaah, ya, sehingga mereka-mereka yang hadir di majelis ilmu itu bisa mengambil ada faedah yang bisa mereka dapatkan. Ya, kalau majelis ilmunya seperti ini, pembicaranya, ustadznya, kiainya guling-gulingan di atas, ini apa yang mau diambil dari jamaahnya? Apa yang mau diambil oleh para pendengarnya? Kami rasa tidak ada yang bisa diambil kecuali canda gurau dan hal-hal yang tidak berfaedah di dalamnya. Ya, sehingga kami juga perlu sampaikan kepada teman-teman, ya, jangan salah dalam memilah dan memilih seorang guru. Ingat, dalam satu ungkapan, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari itu bagian dari agama. Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama ini. Kalian mengambil agama ini dari orang-orang yang, mohon maaf, kerjaannya adalah suka menebar syubhat, suka menebar hal-hal leluconan dan semisalnya, itu akan kalian dapat. Ya, lihat, air putih yang ada dalam kemasan ini, nggak mungkin ketika saya tumpah keluarnya kopi. Nggak mungkin ketika saya tumpah keluarnya susu. Ya, yang keluar pasti air putih. Artinya bahwa seorang penceramah, seorang ustadz yang teman-teman hadir di majelis mereka, ya, apa yang mereka tuangkan, apa yang mereka sampaikan, itu yang akan anda dapati, itu yang akan anda serapi, ya, sehingga jangan sampai salah dalam memilih seorang guru. Mudah-mudahan dapat dimanfaati. Sekali lagi, jungkir balik di atas panggung seperti ini, apalagi dia sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, ini bukan adab yang bagus, bukan etika yang bagus, ya.